Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pinter bareng Lisa dan Leo. Nah, kita sekolah 12 tahun ya. Bangun jam 7 pagi, pulang bisa sampai jam 3 sore. Begitu lagi 12 tahun. Tujuannya pasti buat Belum tambah les. iya les. Sekolah, les ya. Ekskul. Tapi kan kalau ekskul lebih ke arah pencitraan diri dong. Enggak sih. Gue dulu pulang jam 5 loh. Bisa jam 5 loh gue pulang. Oh lu main, ngeles. Iya sih. Counter Strike. Main di Kalau warnet. kalau masih SD masih menurut perkataan orang tua mah enggak sampai jam segitu. Benar. Iya dong, mainnya di rumah. Nah tujuannya pasti disuruhnya kebanyakan nih kerja. Pokoknya cari uang Ya. lah. Kita kali ini mau ngebahas apa aja sih, ada nggak sih kerjaan yang gajinya sebulan itu hit angka 100 juta? Oh, ada ya? Setiap bulan rutin nih 100 minimum di angka 100 juta. Oke, apa aja tuh? Adakah? Ada. Ini ada 10 pekerjaan dengan income di atas 100 juta. Oke. Yang pertama, Head of Finance. Nah, biasanya petinggi-petinggi di perbankan, finance tuh. Oh, dunia keuangan ya? Dunia keuangan. Pokoknya dia headnya kepala finance, entah apa Berarti perusahaannya nggak selalu perusahaan keuangan dong? Suatu Finance. perusahaan tapi bagian finance-nya. keuangannya. Bisa tuh nembus 100 juta. Oh, wajar sih, karena dia yang ngatur duit perusahaan ya. Nah, berarti kalau gajinya dia 100 juta per putaran si perusahaan, berarti perusahaan gede banget. Pasti. Bisa nyampe Tanggung jawabnya gede, jadi wajar ininya. Berarti sekolahnya apa tuh? Kalau dia mau income 100 juta di finance? Finance Finance harusnya tuh apa ya? kuliahnya di ekonomi kali ya? Manajemen. Oh ya, dia lebih ke arah mengatur ya soalnya ya? Manajemen mengatur keuangan perusahaan. Kalau akuntan itu ngitungin ya? Akuntan juga bisa kali ya? Oh iya, gaji 100 juta. Pokoknya berhubungan dengan finance lah. Itu bisa loh, nembus cepet gila. Dahsyat 100 juta. Dahsyat ya, cepet. Iya, 100 juta. Pokoknya nggak khawatir lah rumah, mobil, nggak khawatir lah ya. Uang sekolah, pembantu. Oh iya dong, aman. Pembantu dikasih uang belanja sehari 1 juta. Sebulan cuma 30 juta. Ih, gimana ngabisinnya? Setiap hari belum habis bu duitnya, 1 juta, pembantu cuma 30 juta. Enak banget ya. Enak. Kalau pembantu dikasih jatah nih, 1 juta, pokoknya 1 juta habisin. habisin buat belanja. Bisa beli daging Makan dinosaurus harian. ya? Iya, gokil memang. Yang kedua, project manager director. Jadi orang yang mengepalai proyek berdasarkan proyek aja. Biasanya bisa 100 sampai 150 juta. Nah, project manager itu orang TV. Oh, orang TV. Head-headnya. Okay. Yang bertanggung jawab ya. Ngurusin misalnya satu acara di TV itu, pokoknya acara-acara yang laris ya. Gokil. Kuis sinetron gitu. Ini juga kayak host-hostnya biasanya kan acara-acara di pokoknya TV lah yang lagi ngehits. Berarti bukan ininya show. Ya, bukan hostnya ya, kayak acara talk show gitu, bukan hostnya ini. Nah, kalau hostnya mungkin misalnya nggak 100 juta, tapi kan dia nge-hostin banyak stasiun TV gitu. Oh iya. Jadi misalnya kalau yang di sini cuma 30. Ibarat dokter praktek di beberapa rumah sakit. Oh iya, itu juga bisa banyak sih. Itu gokil. Jadi kalau pengen 100 juta bisa tuh. Berarti belajarnya apa nih kalau project manager director? Kayaknya banyak berhubungan dengan orang. Menurut gua PR. Public relations PR, gitu ya. Iya. Kuliah lu tuh. Iya, gua. Iya. Kalau host itu juga ada sekolahnya. Ada ya? Ada art performance. Oh, oke. Ada art performance. Jadi buat kayak misalnya jadi host, jadi pembawa acara, pokoknya radio itu ada art performance namanya. Oke. Yang ketiga yang lagi rame, influencer. Nah, content creator. Kita 100 juta ini setiap bulan. Ya, doakan ya teman-teman, semoga segera 100 juta. Walaupun tidak formal, influencer itu bisa nyampe di angka 100 juta itu tidak sulit. Influencer itu termasuk ini nggak ya? Ambasador gaming. Iya, bisa. Gue pernah ketemu katanya ada anak muda, dia suka main game, dia live streaming main game, itu income-nya 150 juta loh. Nah, makanya, dari AdSense segala macam. Berarti mencari income 150 juta di luar, kalau misalnya kalau karyawan kan kudu bertahun-tahun. Iya. Misalnya 10 tahun lah ya, nyentuh angka 100 lebih kali ya. Kalau corporate. Nah, harusnya ya butuh masa pengalaman. Kerja 10 tahun income 100 juta kayaknya jarang ya. Tapi kalau misalnya influencer bisa lebih shortcut 10 tahun iya, cepet nyampe. Gokil banget memang.
kelihatannya zaman sekarang tuh peluang buat cari uang tuh banyak ya, banyak sektor, banyak bidang. Orang-orang zaman sekarang lebih banyak informasi kemana arah uang pergi. Kelihatan pintar gak gue? Kelihatan pintar, luar biasa ya. Kemana arah uang itu pergi? Uang tuh lagi banyaknya di sektor apa? Misalnya startup makanan, jadi dia bikin master franchise, bukain franchise. Oke, kemarin banyak influencer sektor konten. ini ya, sektor F&B. Buat ini PCR. Oh itu itu ngehit banget kemarin. Lebih tuh. Benar. Itu sebulan, 3 minggu ya. Nyentuh berapa? Itu tapi itu musiman ya benar, kayak duret. Nah, ada lagi nih yang keempat, CEO di pertambangan. Batu bara apalagi lagi rame. Oh iya. Wah, itu mah dari dulu ya. Dari pertambangan dulu. Ya. Karena batu Indonesia bara. salah satu negara dengan potensi hasil bumi betul. Ya. Termasuk agraris sama pertambangan. Iya. Gokil memang, Indonesia tuh kayak luar biasa. Bisa gede, bisa sampai berapa? Mungkin belasan 250 bisa sampai 250 juta ya? Bisa. Kalau tambang sih gokil ya. Pekerjaan ini pokoknya dia itu biasanya termasuk owner. Kalau CEO-nya itu kan biasanya sekalian sama termasuk owner, jajaran ownernya dia. Karena masuk pemegang saham juga. Ada gua kenal bapaknya punya perusahaan tambang. Nggak usah ditanya. Temannya ulang tahun dia pakai pesawat bisnis ke Jerman gitu-gitu. Temannya ulang tahun loh, teman ulang tahun. Iya, kita mesti tahu teman-teman di mana anaknya sekolah ya. Oh tahu, gua tahu. Jadi anak kita ya kerja keras lah ya, masukin sekolah ke sana. Itu kayak film FC ya. Jadi si Sancainya di sekolahin Inte supaya kawin ini sama. Ini pada tahu nggak FC nih? Pada tahu nggak? Ini tinggal googling. Angkatan berapa ya? 2004. Ya, jadi FC itu ada cerita satu universitas ya, isinya anak-anak orang kaya. Jadi terus ada juga di sini universitas isinya anak-anak orang kaya. Indonesia tuh banyak. Ya banyak ya. Jadi si orang tua cewek ini bekerja keras walaupun tidak kaya tapi bekerja keras supaya anaknya bisa masuk di sana dan berharap dapat temen, dapat jodoh. Orang kaya. Dapat sih. Kaya. Ya dapat akhirnya dapat. Yang kelima, VP, Vice President di bidang teknik. Iya, Vice President. Teknisi. Vice President ya dari ininya aja dari jabatan itu Vice President. Vice itu apa sih sebenarnya? Wakil. Oh, Vice. Wakil ya, Vice wakil. Oh, nggak tahu gua. Wakil, Vice itu wakil. Kan biasanya keren aja jabatan VP. Coba ya, Vice itu wakil setahu gua. Vice, Vice. Vice itu apa? Ngasih orang. Oke, kita President. Vice President adalah. Ya, coba cari. Sama yang keenam ada Direktur Pemasaran. Nah, ini VP sama Direktur ya nih berarti nih yang gajinya di atas cepet. Udah pasti nih. Ya, otomatis. Dempetan. Kalau VP-nya gajinya 100-an, direkturnya mah pasti di atas 100 lagi. Pasti dong, VP, karena kan di atas. VP sama direktur ya, direktur. Vice President, direktur. Apa gimana sih nama jabatan? Vice President tuh di atas loh, di atas loh. Ini kalau kita bahas ini direktur adalah direktur pemasaran. Oh, direktur pemasaran ya betul deh. Kalau ini Vice President. Beda-beda. Direktur pemasaran ya sebenarnya sama. Ya di atasnya manajer dan senior manager ya. Pemasaran berarti bagian penjualan dong. Benar. Kalau ini buat gua sangat masuk akal. Iya. Kenapa? Karena bagian pemasaran itu buat satu perusahaan itu ibaratnya ujung tombak. Iya, ujung tombaknya. Buat nyari duit, betul. Benar, buat menghasilkan duit dalam suatu perusahaan tuh ya bagian pemasarannya. Betul. Ini tuh kepala keluarganya kalau di rumah. Yang bawa duit masuk, seberapa banyak duit masuk ke kantor. Ini yang paling didengarkan biasanya sama satu perusahaan. Biasanya ribut tuh sama bagian finance-nya tadi. Iya, karena finance jagain duit. Pemasaran mau udah fasilitas sebaik mungkin buat klien supaya duit makin masuk makin banyak. Betul, supaya balance bagus nih laporan keuangan itu kayak suami istri tuh. Yang suaminya nyari duit, yang istrinya nahan jangan sampai keluar gini, ngatur duitnya. Itu idealnya ya. Iya, biasa ribut. Sama bagian yang lagi nih, ada lagi nih. Yang nomor 7 legal. Nah, orang hukum. Oh iya benar. Ya seperti yang kita tahu ya, yang begini ya itu luar biasa loh itu. Iya. Dia itu pinter banget, orang yang pinter banget punya logika hukum. Jadi kalau baca bukan cuma sekedar baca, dia punya logika cara jalannya makanya. Iya. Hukum Dan itu sih gila banget. Berarti mesti hafal dulu, tahu dulu, ngerti dulu, jadi tahu beloknya kemana. Berarti ini tugasnya adalah menjaga perusahaan agar agar berjalan sesuai dengan tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum. Dan apapun yang dilakukan nggak bisa misalnya kena sue, hal-hal apa, salah ngomong kan. Iya benar, karena itu bisa merugikan ya. Merusak brand perusahaan, bahkan kena denda. Ngurusin pajak, karena itu legal tuh ya. Waduh, orang-orang berarti sekolahnya ini hukum. Sekolahnya mungkin
Ya, nggak selama otomatis dokter, tapi sarjana pengalamannya. Iya, semakin berpengalaman semakin ini pasti bayarnya tinggi. semakin besar. Yo, ini mah ratusan gile. Kayak pengacara yang terkenal itu. Itu yang gue tahu ya, karena gue punya teman perusahaannya pakai beliau. Itu dia itu harus ibaratnya kayak member. Oh iya. Jadi belum ada kasus. Subscription. Iya, udah ikut. Betul. Pokoknya bayar. Jadi ada apa-apa dia yang tanganin. Betul. Nggak ada apa-apa, pokoknya tetap bayar. Kalau ada kasus tambah lagi. Iya. Kalau nggak ada itu uang tiap bulannya. Iya, karena membership. karena beliau saking terkenal kan udah padat, udah kliennya udah padat kan, udah dibatasin kan. Ya, jadi itu sih miliaran sih. Udah pasti. Oh, itu mah nggak ratusan. Ya asetnya banyak ya, teman-teman tahu lah ya. Tapi ternyata nyari uang sebulan 100 juta di situasi sekarang itu sangat memungkinkan. Iya. Tapi case yang ini yang kita berbicara karyawan ya, yang bekerja yang bekerja di suatu perusahaan tetap bisa ya, partner, bagian legal. Kalau jadi partner bisa 100 juta. Partner apa nih? Hukum, lawyer. Jadinya partner. Jadi kan masuk jadi staff gitu kan di hukum. Kalau jadi partner bisa. Jadi kayak akuntan publik. Jadi partnernya gitu, levelnya jadi partner. Gila. Itu yang ke-7. Yang ke-8, procurement, head of procurement. Nah, procurement tuh apa? Ya, gue baru mau nanya ya. Yang kayak gini lu tanya ke gue. Gue yang bisa nanya. Itu yang punya tanggung jawab dalam menetapkan strategi pembelian, riset pemasaran, manajemennya. Procurement. R&D ya, Research and Development kayaknya. Nah, coba dibaca. Aduh, kita cari ya procurement tulisannya. Procurement, dia riset. Wah, pasar lagi butuh amat, tapi penting banget memang. Kalau dari tadi penjabaran tugasnya sih, ini penting banget bagaimana riset pasar. Betul. Ya kan, riset pasar, strategi pembelian juga manajemen dan sebagainya. Masuknya ke pasar kayak gimana? Misalnya air mineral. Yang di sini apa sih keluhannya terhadap air mineral yang sudah beredar? Iya. Misalnya isinya kepenuhan. Sekarang sedangkan jadi orang kalau megang tumpah gitu pas dibuka. Botolnya ketipisan, meleot gitu kan. Jadi gua akan bikin sesuai hasil riset apa yang dibutuhin. Kadang-kadang pasar tidak suka karena kalau botolnya terlalu tipis bahaya kalau kena sinar matahari, secara kesehatan tidak bagus. Itu kan ada tuh BPA ya. Nembus apa nggak boleh ditaruh di mobil ya katanya. Iya kayak gitu. Air yang kejemur nggak boleh. Tapi kalau yang kualitas botol plastiknya yang ada BPA kodenya, free. ya itu boleh. Yang kayak gitu ya, itu perlu riset. Itu biayanya gede. Betul. Sama kalau misalnya penempatan lokasi, banyak nggak pembeli di situ, di daerah situ. Kalau lagi banyak ya udah kita buka satu lagi, untung atau enggak tuh buka counter, buka toko satu lagi di situ. Karena satu produk yang laku kalau dibuka di beda tempat belum tentu sama lakunya. Setuju. Nah, itu banyak banget kan produk 4P ya, produk, price, place, promotion. Asik. Pintar gak gua? Gua nggak tahu ya, pintar. Itu teori marketing paling dasar 4P, harus menguasai produknya, price-nya, place-nya, tempatnya, sama promotion. Itunya harus sesuai itu. Asik. Gue nggak siap. Lah, yang ke-9, direktur penjualan. Penjualan ya, pemasaran sama lah ya tadi ya. Sama harusnya. Ini sebenarnya direktur penjualan lebih ke arah ini kali. Yang kayak agen asuransi. Ada bagian direktur bagian pemasarannya, jenjang karirnya, karena tujuannya ini untuk capai target aja. Profesi yang tujuannya mencapai duitnya dari mencapai target. Jadi kalau target tercapai, duitnya, income-nya nambah. Target tercapai, income-nya nambah gitu. Biasanya MLM juga ada tuh jenjang karirnya, agen asuransi, properti yang nggak terikat jadi karyawan, tapi mendapat duit dari penjualan. Dan semakin besar targetnya. Tapi bukan freelance, itu bilangnya apa tuh? Agent kayak Aqua gitu ya. Iya. Misalnya ada gaji, tapi kalau mencapai target tertentu angkanya besar. Misalnya gue agen tabung LPG, kan gue tidak dibayar sama perusahaan distributor, LPG. Distributor, betul. Distributor berarti ya. Jadi nggak makan gaji, tapi berdasarkan penjualan, di bidang penjualan ya, properti, MLM. Iya benar. Nah, benar. Yang ke-10 terakhir, ini namanya C-suite. C yang depannya C, CFO, COO, Chief Financial semua Officer. Posisi yang depannya C. CFO, Chief Financial Officer. Chief, yang semuanya chief. Iya, direktur, ya kepala finansial. Semuanya. Finance-nya. Chief Executive Officer, finansialnya atau operating manajernya. Pokoknya yang depannya chief.
itu jajaran teratas di sebuah perusahaan. Nah, biasanya nggak banyak tuh. Iya. Pasti di satu perusahaan besar yang karyawannya ratusan bahkan ribuan. Yang orang-orang kayak gini bisa dihitung dengan jari ya. Satu, mungkin di marketingnya satu gitu kali ya. Iya, di iya bagian finance-nya satu. Finance-nya satu, yang operation-nya satu. Ya. Terus HRD-nya yang ngurusin sumber manusianya satu. Itu kayaknya per divisi aja tuh. Wah, tapi berapa tahun kerjanya? Iya, berarti butuh waktu buat naik dari kerja nyampe staff. 100, tapi itu bisa sampai 250 juta loh. 200 bisa. Juta lebih. Semakin besar perusahaannya, Gokil. semakin multinational company, itu pasti bayarnya makin gede. Iya. Fasilitas makin bagus. Iya, duit yang gila ya. Bisa di atas 200 juta per bulan 250 juta. Kalau 250 juta setiap bulan. Bisa beli apa ya? Anggap Mercy berapa? Se-M lah ya. Mercy berapa Mercy sih? ya 800 sampai 1 M lah. Se-M, cicilan tuh kalau 5 tahun berapa? 20 juta nyampe nggak ya Mercy? Waduh, berapa ya? 20 Mercy. Juta sih ada, 20 juta 25 ada. juta. Iya. Rumah kalau 5 miliar, 50 juta ada kali 50 juta ada, 50-60 juta sebulan. Rumah 50 juta cicilannya. Mobil Anggap 20 Mercy juta. 20 juta, udah Iya, baru 70. 70. Iya. 250 masih. Uang belanja ke pasar 30 juta sebulan. Oh ya kan pembantu 1 baru juta. 100 ya. Baru 100. Iya, Ajib. baru 100. 150 Anak Habisin, sekolah, habisin. anak sekolah. Oh, international school sebulan 10 juta deh. 10. Dua anak. 20 juta. 20 Sama les juta deh sebulan. 30 juta berdua. Iya, uang jajan 5 juta 5 juta. 50 baru deh. Ngitungin duit orang nih. Ajib. Jadi udah berapa? 150 baru. Masih ada cepet lagi. Masih ada 100 lagi. Istri. Ini udah kebutuhan Iya, istri dan 50 suami. juta lah 50 juta. 200 juta. Masih ada 50 juta. Apalagi ya 50 juta investasi lah ya. Oh iya. Menabung lah ini ya. Kalau orang nggak punya duitnya segitu, jadi sifatnya konsumtif. Oh iya. Jadi maunya dibeliin. Kalau bisa dibeliin ya. Hobi. Oh iya. Kayak kurang 250 jadi. Traveling. Oh Iya, iya, kok jadi miskin? 250 juta jadi miskin, ajib. Ketahuan ya kalau belum ada ya. Kalau duitnya nggak ada begitu emang. Kalau udah ada lebih wise. Iya. Nah itu kelihatan yang dapatnya langsung blek 250 juta sama yang melewati perjuangan ya. Kalau melewati perjuangan dari staff, iya. Senior staff, senior junior manager, senior manager, iya. Kisminnya ya. Iya. Kalau yang tiba-tiba jarang dapat, tiba-tiba dibilang kalau lu punya 250, udah pasti pikirnya mau beli ini ya benar. iPhone 25 juta. Iya. iPhone, sepatu, tas, tuh kremes. Iya, tas kremes ya. Yoi. Sepatu naikin Jordan ya. Naikin Jordan. Seru dong. Iya. Naikin Jordan. Udah jadi tua kurang. Jordan. Jadi kurang, 250 jadi kurang. Iya, kurang. Dasar konsumtif soalnya kita. Berarti uang income 100 juta setiap bulan itu bisa dicapai. Bisa dicapai. Bisa banget. Karena ternyata ada kok jenjang karir atau sarana-sarana yang mendukung untuk mendapatkan income 100 juta setiap bulan. Iya benar. Bahkan sekarang ya YouTuber ya. YouTuber, ini kita 100 juta setiap bulan. Iya, kan kita mulai dari bawah juga. Oh iya, supaya wise dalam mengelola keuangan. Iya, takutnya kalau langsung terima ya kayak orang-orang penjudi lotre tiba-tiba dapat duit gede, biasanya setahun miskin lagi. Oh iya, dihamur-hamurin, nggak tahu cara ngelolanya gimana. Itu kaget. Jadi terima duit kaget, aur-auran langsung duitnya. Shock, gitu. Iya, benar-benar semua mesti mulai dari bawah. Oke, segitu aja kira-kira potensi pekerjaan yang bisa mencapai income 100 juta setiap bulan. Iya, oke. Semoga ini informasinya berguna ya buat teman-teman ya. Iya, semoga kita bisa sampai 100 juta rutin setiap bulan. 250 deh, karena masih kurang tadi 250. Amin, kita doain semua yang nonton ya. Apalagi nonton dari awal sampai habis ya. Apalagi nonton lebih dari sekali. Wah, nonton 2-3 kali ya, kita doain income-nya di atas 100 juta sebulan. Oh, amin. Thank you buat kalian, buat teman-teman semua yang udah mau ngeluangin waktunya buat dengerin kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye.